Yapong dari Selamat datang di Gedung PT Astra International Tbk. Kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM, yang terhormat Presiden Direktur PT Astra International Tbk Bapak Priyono Sugiarto, Direktur PT Astra International Tbk Bapak Gunawan Genius Saharja, Direktur PT Astra International Tbk Bapak Joni Darmawan, Direktur PT Astra International Tbk Bapak Joko Pranoto, Direktur PT Astra International Tbk Bapak Sudirman MR, Deputi Direktur PT Astra International Tbk Bapak Suparno Jasmin, Deputi Direktur PT Astra International Tbk Bapak Paulus Bambang, dan Deputi Direktur PT Astra International Tbk Bapak Joni Punarto, Chief of Corporate Communication, Corporate Environment and Social Responsibility PT Astra International Tbk Bapak Arif Istanto, serta direksi dan eksekutif grup Astra, tamu undangan, dan rekan-rekan wartawan yang telah meluangkan waktu untuk hadir siang hari ini di gedung PT Astra International Tbk. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan video CSR PT Astra International Tbk. Mendedikasikan karya, menyatu dalam satu Indonesia. Tekad untuk ikut membangun masyarakat yang cerdas dan mandiri selalu menjadi komitmen kami sejak awal. Melalui perbaikan pendidikan dan keterampilan, kualitas kehidupan ini niscaya dapat ditingkatkan. Sejak usia dini hingga dewasa, kami turut berperan serta membantu dunia pendidikan di Indonesia dengan memaksimalkan pengembangan pengetahuan dan pelatihan keterampilan sumber daya manusia Indonesia. Seluruh anak bangsa berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Ini adalah jaminan masa depan yang lebih cerah untuk bangsa Indonesia. Awal yang sederhana dengan membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Melalui pendidikan dan pelatihan, arahan, dan fasilitas yang tepat dan mendukung, maka akan terciptalah sumber daya manusia lokal yang unggul dan lapangan kerja yang baik. Untuk itu, sejak awal kami senantiasa berkomitmen untuk mengelola lingkungan ini agar selalu sehat dan aman. Untuk mengurangi dampak pemanasan global, kami aktif dalam program penghijauan sebagai wujud nyata kontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ruang terbuka hijau di tengah perkotaan adalah salah satu bentuk yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan manusia yang tinggal di dalamnya. Kita hidup berdampingan dengan jutaan spesies lainnya, hanya di dalam satu planet, dengan satu masa depan yang kita tentukan bersama. Kami yakin masa depan bangsa Indonesia ada di tangan generasi penerus. Bangsa yang sejahtera dan bermartabat sangat bergantung pada kualitas hidup mereka. Untuk itu, kesehatan ibu dan anak adalah aset terbesar negeri ini. Berawal dari merekalah akan tercipta lingkungan keluarga dan masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat menjanjikan kualitas lingkungan yang lebih baik. Untuk itu,
sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memberikan yang terbaik demi masa depan negeri ini. Senantiasa berpacu untuk meraih keunggulan dan menjadi yang terbaik. Namun di saat yang bersamaan, kami ingin merangkul dan merajut harapan untuk bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Kita semua bersatu, menapak bersama menuju satu Indonesia yang sejahtera dan bermartabat. Ya, itu tadi video kegiatan CSR PT Astra International Tbk. Di bawah payung Satu Indonesia atau Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia, Astra menjalankan kegiatan Corporate Social Responsibility yang fokus pada 4 pilar, yaitu pendidikan, lingkungan, UKM, dan juga kesehatan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Chief of Corporate Communication, Corporate Environment and Social Responsibility PT Astra International Tbk. Kepada Bapak Arief Istanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang saya hormati Direktur PT Astra International Tbk, Bapak Brino Sugiarto beserta seluruh jajaran Direksi Astra. Yang saya hormati Direksi dan Eksekutif Grup Astra dan juga hadirin lainnya yang saya tidak bisa satu-satu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ridhonya jualah bahwa kita bisa bertemu pada hari ini dalam acara yang diadakan pada gedung Astra ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya bersama PT Astra International mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, yang masih bisa menyempatkan diri di sela-sela kesibukan beliau berkenan membuka informasi terbaru tentang sinergi multi stakeholder dan dalam mewujudkan konsep Jakarta Baru. Kami yakin konsep pembangunan Jakarta Baru dengan kerjasama semua stakeholder akan memberikan hasil yang maksimal. Bapak Wagub Jakarta yang kami hormati, mengapa Astra membuka diri untuk bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat? Karena kami sangat yakin jika bisnis dijalankan dengan triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet, yang mengedepankan pada keseimbangan antara kinerja keuangan, lingkungan, dan sosial, maka tidak hanya sustainable bisnis yang tercapai, tapi lebih dari itu, sustainable development juga akan tercipta. Kami berharap Astra bisa menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, seperti yang tertuang dalam satu Dharma Astra yang pertama. Hadirin yang saya hormati, program CSR Astra berada di bawah payung Satu Indonesia, merupakan langkah nyata Grup Astra untuk berperan aktif sebagai kekuatan yang memberikan kontribusi meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui karya, cipta, dan karsa terpadu untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pada prinsipnya, dimanapun Astra berada, harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaan Astra tersebut. Menyikapi kondisi sosial yang berkembang, maka Astra memfokuskan
program CSR dalam 4 pilar, yaitu bidang pendidikan, income generating activity, kesehatan, dan lingkungan hidup. Program tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan oleh PT Astra Tbk bersama seluruh 178 anak perusahaan dan cabang anak perusahaan, serta dibantu oleh 8 yayasan di bawah Grup Astra. Bapak Wagub yang saya hormati, kami sampaikan pencapaian program sosial Astra sinergi dalam public private partnership di wilayah Jakarta yang berjalan selama ini. Yang pertama adalah dalam bidang pendidikan yang berfokus pada pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Lebih dari 70.000 paket beasiswa telah diberikan kepada siswa SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi sampai saat ini di seluruh Jakarta. Ada satu SD binaan Astra yang berlokasi di sekitar Astra, berhasil terpilih menjadi SD Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup. Lebih dari 160 SMP di Jakarta telah berhubung dengan program pendidikan yang dilakukan oleh anak perusahaan Astra. Dan juga bantuan pengembangan pendidikan dan bantuan fasilitas untuk 10 pendidikan anak usia dini di area Jakarta Utara. Kerjasama dengan SIKIP dan dari 20 rumah pintar yang akan dibangun oleh Astra di seluruh Indonesia. Dalam bidang income generating activity, saat ini total kelompok masyarakat binaan Astra sebanyak 33 kelompok di area Kelurahan Sungai Bambu, Warakas, dan Pabango, dan Kebun Bawang, Jakarta Utara. Astra membina masyarakat mulai dari pembentukan bisnis, pendampingan dalam pengembangan bisnis, dan pada fase akhir adalah penyampaian menuju kemandirian. Sampai saat ini kelompok binaan tersebut adalah pertama kelompok usaha Majun, lalu kelompok peternak lele, kelompok bank sampah, dan kelompok pedagang makanan jajan kecil melalui program Aku Bisa dan Mikro Syariah berbasis masyarakat. Dan juga pembinaan wirausaha untuk masyarakat sekitar instalasi Grup Astra seperti di area Cakung, di binaan PT Delta Tractors, dan juga binaan Astra Autopart, dan juga beberapa area sekitar PT Palija. Dalam bidang kesehatan yang berfokus pada akses kesehatan yang lebih baik bagi ibu, anak, dan lansia yang kurang mampu, saat ini Astra menjalankan program MPESA, yaitu mobil kesehatan Astra yang memberikan lebih dari 19.000 paket pengobatan gratis kepada masyarakat di Jakarta Utara secara berkala, dan juga pembinaan terhadap 60 posyandu yang rutin dilakukan di wilayah Jakarta ini. Yang pertama adalah Jakarta Utara, kita ada Taman Astra Ayu Sudarso, dan juga ada Taman Toyota, dan Toyota Ecoland di Marunda dan Angke. Di Jakarta Timur kami punya Taman Unity dan juga Taman Aheme, dan juga kontribusi Grup Astra dalam pengembangan Edu River di Ciliwung, serta juga pembangunan kampung hijau terpadu. Saat ini percontohannya sudah terbentuk di Kelurahan Sungai Bambu, Kelurahan Warakas, dan juga Kelurahan Cakung Barat. Astra percaya dengan masyarakat yang cerdas dan sejahtera, serta sinergi dengan lingkungan yang sehat akan membangun bangsa yang kuat. Untuk itu, Astra senantiasa fokus untuk mengembangkan 4 pilar program CSR, di mana untuk mensukseskan keberhasilan program kerjasama sinergi antara Astra dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk pihak pemerintah. Besar harapan kami, program yang kita inisiasi ini bisa mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Jakarta lebih baik. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami sadar bahwa tidak ada satupun hasil dari kegiatan CSR Astra bersifat jangka pendek. Maka kami berusaha konsisten terhadap fokus yang sudah kami tetapkan, sehingga kami berharap keberadaan bisnis Astra dapat dinikmati oleh masyarakat tidak hanya hari ini, tapi juga di waktu mendatang. Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya serta memberkati langkah yang berjalan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief untuk sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita akan memasuki sesi penandatanganan perjanjian kerjasama dan juga penyerahan program CSR Astra kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita akan sama-sama menyaksikan video mengenai sekilas program CSR Astra di wilayah Jakarta. Apa yang membuat hidup jadi lebih baik? Cita-cita yang tercapai. Pekerjaan, lingkungan yang bersih, Dapat beasiswa. wirausaha sukses. Pendidikan, yes. Setiap orang memimpikan hidup yang lebih baik.
Demikian juga dengan Astra yang hadir di tengah masyarakat Indonesia untuk tumbuh dan berkembang bersama. Komitmen Astra untuk berkontribusi pada 3 pilar pembangunan berkelanjutan atau triple bottom line, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, seiring dengan perkembangan bisnis Astra. Astra berkomitmen untuk mengintegrasikan aspek sosial ke dalam setiap keputusan bisnisnya dengan berlandaskan catur dharma, yaitu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta melaksanakan program kerja yang sistematis untuk memenuhi kontrak sosialnya dalam rangka pemenuhan hak-hak stakeholder. Public contribution merupakan salah satu dari 3 pilar dalam strategi Triple Roadmap Astra. Dengan semangat berbagi dan terlibat aktif dengan semua stakeholder di sekitarnya, Astra memantapkan pertumbuhan bisnisnya di masa depan sejalan dengan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. Khususnya terhadap masyarakat sekitar, Astra fokus terhadap 4 pilar CSR dan program donasi. Pilar pendidikan, adalah salah satu SD yang bekerja sama dengan PT Astra International Tbk dari tahun 2008. Pada awalnya kami hanya bekerjasama dalam bidang beasiswa. Kelanjutannya kami bekerjasama dalam bidang lingkungan, yaitu untuk mengenalkan lingkungan kepada anak-anak semenjak dini. Sehingga pada tahun 2012, alhamdulillah sekolah kami mendapatkan prestasi yaitu Adiwiyata Nasional. pilar lingkungan. Bapak Ibu hadirin, ya baik Bapak Ibu hadirin sekalian, itu tadi video tentang kegiatan CSR Astra di wilayah Jakarta. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penandatanganan perjanjian kerjasama dan juga penyerahan program CSR Astra kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada 3 hal yang akan dilakukan dalam acara berikut ini. Yang pertama adalah penandatanganan MOU pembinaan komunitas pelaku program 3R antara PT Astra International Tbk dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Bapak Dr. Andes Ununurdin MSI dan Chief of Corporate Communication, Corporate Environment and Social Responsibility PT Astra International Tbk Bapak Arif Istanto, dan akan disaksikan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta dan juga Presiden Direktur PT Astra International Tbk Bapak Priyono Sugiarto. Yang kedua adalah penandatanganan perjanjian program Pintar bersama Daihatsu antara PT Astra Daihatsu Motor dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, serta penandatanganan perjanjian kerjasama Toyota Technical Education Program dan Sub Toyota Technical Education Program antara PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Kedua perjanjian ini merupakan salah satu perwujudan komitmen Toyota dan Daihatsu dalam melaksanakan program pendidikan, pelatihan, serta keterampilan berbasis otomotif. Lalu yang ketiga adalah penyerahan donasi mobil ambulans dari PT Astra International Tbk untuk wilayah Papanggo, Jakarta Utara yang akan diserahkan oleh Bapak Priyono Sugiarto kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama. Baiklah hadirin sekalian, untuk itu kami mengundang Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahaya Purnama, Presiden Direktur PT Astra International Tbk Bapak Priyono Sugiarto, Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Bapak Joni Darmawan, Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor Bapak Sudirman MR, Chief Executive Officer PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation Bapak Suparno Jasmine, Chief Executive Officer PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation Bapak Joni Budarto, Chief of Corporate Communication, Corporate Environment and Social Responsibility PT Astra International Tbk Bapak Arif Istanto, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bapak Dr. Taufik Yudi Mulyanto MPD, Perjanjian kerjasama ini adalah perjanjian tentang MOU pembinaan komunitas pelaku program 3R antara PT Astra International Tbk dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu program Pintar bersama Daihatsu antara PT Astra Daihatsu Motor dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan juga PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, serta program kerjasama Toyota Technical Education Program dan Sub Toyota Technical Education Program antara PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Baik, penandatanganan sudah selesai dilakukan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak untuk bisa berfoto bersama. 1, 2, 3. Kasih tangan Pak jempol Pak. Oke Pak. 1, 2, 3. Balik ke tempat. Namun kami mohon kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama, Bapak Priyono Sugiarto dan Bapak Arif Istanto untuk tetap di atas panggung karena selanjutnya adalah penyerahan donasi mobil ambulans dari PT Astra International Tbk untuk wilayah Papanggo, Jakarta Utara. Akan diserahkan oleh Bapak Priyono Sugiarto kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama. Baiklah, ini dia Bapak Priyono akan menyerahkan bantuan berupa mobil ambulans kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama. Bantuan ambulans ini ditujukan untuk wilayah Papanggo, Jakarta Utara. Baik, terima kasih Bapak. Kepada Bapak Priyono Sugiarto dan Bapak Arif Istanto kami persilakan kembali ke tempat. Namun kami mohon dengan hormat Bapak Basuki Cahaya Purnama untuk tetap di atas panggung dan menuju ke tempat yang telah kami sediakan Bapak untuk memulai sesi dialog. Ya. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu dan para undangan. Senang sekali kita di sini bisa berdiskusi dan berdialog langsung dengan Bapak Wakil Gubernur Bapak Basuki Cahaya Purnama. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Gimana perjalanannya tadi ke Sunter Pak? Saya nggak sangka disuruh talk show ini curang juga. Dibilangnya nggak kayak gini ya Pak? Ya pantesan Bos Astra suruh datang makan siang. Wah, iya. Lumayan lah makan siang dapat ambulan dari satu. Luar biasa. Sekali lagi kita beri sambutan yang meriah untuk Bapak Basuki Cahaya Purnama. Bapak, kita nih sekarang berkumpul dalam rangka ingin mengetahui kita ketika Bapak dan Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur, kita seakan punya harapan baru
untuk menuju Jakarta Baru seperti yang dikonsepkan. Sebenarnya konsep Jakarta Baru itu apa sih Pak? Nah, yang penting yang pertama tadi, minimal dagangan kami laku kan, jual harapan. itu dulu. Ya, yang kami jual ya, kami ingin jadikan Jakarta ini kota modern, tapi tentu modern yang tertata rapi, bukan seperti sekarang. Jakarta kan modern, tapi juga ada kampung berantakannya gitu kan. Nah, jadi kita yang modern, tertata rapi, tapi kata Pak Gubernur harus manusiawi. Nah, ini yang penting. Karena target dari semua pembangunan ini adalah orang. Jadi kalau kita terjemahkan lebih singkat lagi, tugas kami adalah membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Jadi itu ya. Ini ringkasan visi misi yang paling singkat saya kira. Pak, kalau misalnya di Astra tadi kita kan CSR kita di 4 bidang, ada pendidikan, lingkungan, UKM, dan kesehatan. Kalau Jakarta sendiri tuh menyasarnya kemana? Apakah sama seperti kita atau ada bidang-bidang baru di luar itu? Saya kira mirip ya, karena kami utamakan yang pertama kan sehat. Jangan sampai pertama orang meninggal di rumah karena sakit, tidak mampu, atau orang sudah punya uang, tiba-tiba karena ada keluarga sakit, habis tabungannya. Karena terus terang belum semua orang sadar akan asuransi kesehatan. Makanya kami membuat program Kartu Jakarta Sehat itu tujuannya jangan sampai ada orang mati di rumah. Prinsipnya sederhana. Apakah punya mobil, motor, kita boleh pakai KJS? Boleh saja. Asal mau masuknya lewat puskesmas. Dan di opnamnya di kelas 3. Siapa tahu motor mobilnya masih kredit. Tidak mampu untuk berobat. Rumah juga bisa kredit. Nah, kita pakai patokannya itu. Sama seperti lingkungan. Impian kami tentu sungai-sungai di Jakarta ini harus seperti sungai-sungai di Korea Selatan. Kita bisa bayangkan sekarang yang mau air bersih tidak cukup. Sementara 13 sungai utama begitu banyak air sebetulnya, tapi tidak bisa dipakai. Nah, ini sama. Pendidikan juga sama seperti Astra juga. Kami juga orang yang percaya tidak mungkin sebuah bangsa atau nasib sebuah keluarga berubah kalau anak-anak turunannya tidak mendapat pendidikan. Nah, ini penting. Karena lingkungan, terus tentang tadi apa tuh? IG apa sih? Yang usaha menambah gaji ya. Saya tahunya usaha menambah gaji itu. UMP, usaha menambah penghasilan. Nah, kira-kira itu kan jadikan bahasa. Kalau bahasa ini tadi IG apa? IGA ya, IGA ya. Nah, kalau bahasa kampung saya tuh UMP, usaha menambah penghasilan. Nah, ini sama. Kami lagi berpikir di Jakarta kalau ada orang jujur mau kerja keras harus ada peluang. Nah, peluang itu yang kami terjemahkan dengan menyediakan tempat yang sewanya harian nanti pasar-pasar dan juga ada bantuan-bantuan modal. Kami memang cukup tanda kutip agak gagal sebetulnya penyalurannya lewat Dinas UKM. Kami sedang mau menggandeng bank Syariah Mandiri dalam penyaluran kredit ini, bantuan ini. Konsepnya murah sebetulnya, pembagian hasil 90-10. Jadi kalau untuk yang kerjanya dapat 90, kami hanya 10. Jadi ini yang kita ingin terapkan sehingga orang-orang yang rajin ini, yang jujur, ada peluang. Nah, tentu saja kami juga menyediakan rumah. Itu yang kita tidak, ya bisa juga bicara lingkungan. Kita tentu ingin melakukan normalisasi sungai dan waduk. Tidak ada kawasan kumuh di DKI. Karena yang kebakaran yang kumuh. Tapi harus menyediakan rumah susun. Rumah susun ini tidak dijual atau disewa. Karena kalau dijual yang disubsidi ini tanah, lahan. Jakarta orang yang belum beruntung pasti akan selalu ada sama kita. Nah, Jakarta harus menyediakan rumah susun yang bayarnya distribusi antara 5.000 sampai 12.000 per hari. Nah, dengan ada rumah seperti inilah orang-orang yang belum beruntung ini bisa dapat rumah tinggal yang layak dan dia juga bisa peluang usaha. Dan apalagi kita sekali lokasi. Dan kami mau melakukan satu relokasi yang besar-besaran di Marunda. Kami memplot 400 hektar lahan di luar yang sudah ada sekarang.
Kami harapkan dengan koefisien dasar bangunan 50, kami bisa membangun 1000 tower. Kalau dengan asumsi yang ada sekarang, satu tower itu 100 unit, maka kami akan punya 100.000 unit rumah susun tambahan. Nah, ini yang akan jadi suatu kota baru. Itu kita harus melatih orang punya kehidupan, gaya hidup berbeda, pendidikannya, kesehatannya. Jadi yang belum beruntung, silakan di sini. Untuk gratis, Anda boleh menaruh pameran Anda. Kami sudah masuk, Bank DKI sudah mulai masuk ke Solo, masuk ke Bandung, masuk ke Makassar. Jadi Oktober ini, minggu ini akan masuk ke Makassar. Pak Gubernur akan resmikan di sana. Tujuannya untuk menampung seluruh orang-orang yang kreatif di seluruh Indonesia untuk punya showroom di tengah ibu kota. Itulah Monas. Bawahnya seperti itu. Nah, itu konsep yang ingin Pak Gubernur lakukan di DKI. Dan harapan ini yang kami jual. Dan ya beruntung orang DKI percaya gitu ya. Yang kami khawatir sekarang, jangan kepercayaan terhadap kami ini luntur. Nah, ini mesti kerja keras. Tentu semua pihak kami harap kontribusinya, bukan kontribusi barang saja. Yang tidak bisa barang ya doalah dan ngawasin kami. Ini juga penting. Jadi yang pasti sih kita akan selalu mendukung Pak. Tapi di sektor-sektor apa sih sebenarnya yang ingin melibatkan multi stakeholders? Saya kira kok di Jakarta semua bidang ya. Seperti tadi laporan kami dapat yang siswa apa dan yang kan untuk perlombaan dapat medali masih 22. Jadi apa? Dapat tadi ya? AKS ya, LKS. Jadi itu juga karena binaan dari Astra, para pelajar-pelajarnya. Ini kita juga butuh pelatihan SMK. Saya kira semua bidang kita bisa libatkan semua. Bahkan ibu-ibu saja, ibu-ibu rumah tangga bisa kami libatkan. Mereka berkumpul ibu rumah tangga di dalam sebuah kesatuan, mereka membantu di Marunda, melatih orang membuang sampah yang baik, melatih bagaimana hidup berkelompok. Mereka latih. Jadi tiap Sabtu datang. Ya namanya manusia, kalau memenuhi otak, perut, dompet, semua bisa masuk kita. Ya, kayak lomba balap mobil yang nggak bisa masuk, kata bos CEO Astra. Kalau balapan mobil ya udah beda. Tapi semua bidang saya kira bisa masuk. Lalu Pak Basuki, apa sih tadi Pak Basuki melihat sekilas mengenai CSR Astra? Menurut Bapak pandangannya seperti apa? Ya tentu pandangan saya positif bahwa saya tidak mendapatkan. Saya pertama kenal tentu waktu kita di Jakarta Utara waktu itu ya. Yang pertama waktu itu saya baru berapa minggu, berapa hari jadi wagub. Ya, apa Astra saya udah kenal. Ya Pak Om William Suryaja kan salah satu orang yang menginspirasi, yang bagaimana orang mesti punya integritas, bagaimana bisa memperhatikan karyawan. Nah ini tentu satu perusahaan yang sangat baik. Jadi ini mempengaruhi. Kalau kita dengan Astra oke lah. Walaupun kadang-kadang saya tidak pakai produk Astra gitu ya. Tapi umumnya saya pakai. Umumnya saya pakai produk-produk Astra. Tadi saya juga lihat Bapak kesini juga pakai produk Astra kan ya Pak ya? Saya dari kerja dulu pakai Astra kok, karena mampu beli kijang ya. Baik, menarik sekali. Bapak selanjutnya adalah, kita tanya sedikit dong sama Pak Basuki nih. Masih capek nggak sih Pak ngurus Jakarta nih? Kayaknya semua permasalahan ibu kota ada di Jakarta. Kelihatan capek nggak bukan? Kelihatannya semangat terus berapi-api terus. Ini macam-macam teori. Ada yang bilang saya termasuk kategori DNA, semakin stres semakin segar gitu. Nah, ini saya nggak tahu teori dari mana. Tapi jujur aja di Jakarta ini enak kerjanya. Kenapa enak? Karena kalau kita makan sama siapapun di Jakarta, mayoritasnya lebih pintar daripada kita. Beda dengan di daerah. Kalau di Jakarta kita kumpulkan orang, rata-rata profesor, doktor. Kayak tadi pagi, saya jam 8:30 rapat dengan 4 orang, 4-4-nya master, 2-nya PhD, 2-nya lagi pengusaha sukses. Kita mau tukar pikiran apapun, dapat ilmu gitu. Kalau di daerah kan beda. Terus di Jakarta semua kajian persoalan, termasuk kajian solusinya,
lengkap. Kalau di daerah tidak ada. Jadi Jakarta ini mudah dibandingkan di daerah. Yang tidak mudah cuma kita sendiri. Satu, kamu kira-kira otot jantung, otot sarafnya kuat atau tidak? Makanya saya jarang latihan otak sekarang, latihannya otot. Supaya kalau ada apa-apa lari langkah 1000 gitu ya. Jadi otot kaki mesti kuat, jantung mesti kuat, saraf mesti kuat gitu. Nah artinya apa? Kalau Jakarta kita takut mati, ya mungkin agak susah. Karena setiap keputusan kita akan menyenggol oknum melarat sampai konglomerat. Di tengahnya ada oknum aparat, oknum birokrat, oknum teknokrat, semua di situ. Itu aja masalah. Itu aja kalau masalahnya. Nah, saya kenapa tidak stres? Karena saya percaya kalau saya khawatir mati juga tidak mungkin membuat saya tidak mati juga, pasti mati juga. Nah, itu nggak apa kita khawatir kan? Ya beli asuransi bolehlah supaya istri anak tidak terlalu susah. Karena orang bijak itu meninggalkan warisan kepada anak cucunya katanya gitu. Itu orang bijak. Nah yang kedua yang bahaya di DKI kalau kita mau cari 1 triliun juga nggak susah kalau kita mau. Nah deposito 1 triliun itu kira-kira 5 miliar lebih sekarang tiap bulan. Nah godaan-godaan seperti ini yang bahaya sebetulnya. Kalau selain masalah itu tidak ada masalah di DKI. Semua biasa-biasa aja sebetulnya. Asal itu tadi, pertama yang takut mati, terus kedua jangan definisi persepsi tentang kaya raya mesti kita ubah sedikit, kreatif sedikit. Saya selalu merasa saya orang kaya raya. Kenapa? Karena saya punya semua yang saya butuhkan, bukan saya inginkan. Jadi definisi orang yang miskin itu adalah orang yang tidak punya semua barang kecuali uang yang banyak. Nah kenapa seperti itu? Dia baru beli ini, dia bilang dia tidak punya ini, beli lagi. Gak punya ini, beli lagi, beli. Dia mampu beli, tapi dia selalu merasa tidak pernah punya. Maka itu orang paling miskin di dunia. Walaupun dia bisa beli, kalau orang paling kaya di dunia, orang yang tidak, orang yang punya semuanya kecuali uang yang banyak. Jadi kalau dia punya ini, dia di situ, udah punya, nggak usah beli lagi deh. Nah itu orang itu paling kaya raya. Nah ini persepsi definisinya harus punya. Jadi kalau punya jam tangan satu, lihat jam tangan yang lain bagus, kita lihat ini juga masih jalan, ngapain beli gitu ya. Ada duitnya pas-pasan. Paling nikmat itu jadi orang tuh duit pas-pasan. Dia pas mau beli rumah, pas ada duitnya. Pas beli ini, pas ada duitnya gitu. Kalau udah terlalu kaya udah nggak enak juga sebetulnya gitu ya. Sama manusia begitu. Dulu misalnya saya tuh pengen punya Land Cruiser sebenarnya. Jadi saya belajar gimana nyalain di YouTube aja gitu, lihat Land Cruiser interior, eksterior, website-nya. Ya kita coba nikmatin lah. Jadi kalau pameran mobil, wah saya paling suka. Jadi kadang-kadang Pak Joni suka nggak fair juga. Kalau mobil mewah tidak boleh dicoba, dikunci. Padahal maksud saya itu saya cuma pengen masuk di dalam, duduk di depan, kiri, belakang gitu kan. Udah jadi wagub dipersilakan, nggak ada waktu saya duduknya. Jadi ya manusia begitu. Tapi saya untung saya punya teman banyak yang orang kaya. Jadi kalau dia datang, saya coba aja kalau di pameran mobil juga gitu. Jadi kalau saya ke showroom jangan heran sama saya. Saya duduk di setir, saya coba, terus duduk di sebelah kiri, duduk di belakang. Ya cuma segitu aja. Kayaknya Kijang juga sama. Nggak jadi beli deh. Tapi akhirnya saya jadi wagub dikasih Land Cruiser. Nah kemarin apa? Sempat waktu lebaran pulang kurang kerjaan kan, libur terlalu panjang. Hobi saya muncul lagi. Saya tanpa sadar masuk lagi tuh ke websitenya Toyota tuh, yang YouTube. Lihat Land Cruiser lagi tuh kan. Saya lupa di garasi saya ada Land Cruiser yang sama. Karena nggak pernah ngerasain, duduk aja. Terus balas SMS itu kan. Ya begitulah, manusia ya begitu. Dulu mau makan restoran Jepang rasanya susah kan makannya, mahal. Sekarang mampu tiap malam, nggak berani, takut kolesterol dulu. Oke, harus jaga kesehatan. Tadi itu ciri khasnya Pak Basuki ya, belak-belakan, terbuka. Lalu kalau ngomong apa adanya. Itu bukan belak-belakan. Belum ya Pak? Enggak, ini sebetulnya kreatif.
Orang yang kreatif itu adalah orang yang bahkan dia ngomong apa aja dia nggak inget, udah ngomong baru sadar. Itu baru kreatif. Kalau masih bisa mikir baru ngomong belum kreatif, masih diketahui kan. Yang kreatif itu yang tidak diketahui oleh semua orang, bahkan dia pun tidak tahu. Apa yang diomongkan? Udah ngomong baru dia sadar, aku ngomong apa tadi ya? Nah itu baru tanda kreatif. Luar biasa kreatif sekali. Jadi contek gitu ya. Kembali ke konsep Jakarta Baru tadi Pak, ada tidak target-target Nanti lokasi? mesti bayar saya untuk stand up comedy ya. Jadi, beda ini. Ketawa itu mahal soalnya. Jadi ketua semua di sini. Ada Pak target-target lokasi yang untuk pembenahan Jakarta Baru ini selain yang sekarang sudah dilakukan? Jadi Pak Gubernur selalu katakan kerja itu fokus. Misalnya kita mau perbaiki waduk untuk taman, ruang terbuka hijau. Jadi kita betul-betul harus fokus, kasih yang terbaik, yang terbagus di taman itu. Pohon pun tanam yang terbaik. Untuk apa? Tapi semua dipikirkan secara holistik. Ketika taman itu bagus, pasti banyak orang datang. Banyak orang datang ini, makanya ini kesempatan PKL menjajakan produknya. Makanya mesti ditata, semua mesti dilatih. Nah, sama juga seperti misalnya terminal. Kita selalu ingin mendorong orang untuk naik kendaraan umum, tapi terminalnya joroknya minta. Jadi Pak Gubernur presentasi, dan Pak Gubernur katakan lantainya pun harus granit, ya bukan granit yang licin, yang kasar. Jadi terminal kita ini harus bagus. Kita mau lakukan total akan mengeluarkan 1,7 triliun untuk perbaiki seluruh terminal, kecuali 3 yang Lebak Bulus karena MRT. Kalau Blok M karena udah diswastakan, satu di Cililitan. Tapi yang lain semua kita mau ubah habis-habisan. Dan Pak Gubernur tes seninya baik. Jadi saya ngomong dengan beliau, saya bilang kalau urusan seni saya ini payah lah Pak. Saya bilang saya nggak ngerti Pak. Saya bilang nggak apa-apa, saya ngerti seni kata beliau. Karena beliau memang lebih ini. Jadi beliau langsung mau menyontek stasiun kota. Jadi sekalian saja semua bentuk-bentuk terminal kita, mas stasiun kereta api itu ya seperti konsep stasiun kota-kota tua itu. Jadi rapi, dia jelas, ciri khasnya jelas. Jadi beliau sudah katakan itu. Jadi kamu semua tuh mesti tuntas. Nah sama juga kesehatan. Kami lagi targetkan seluruh rumah sakit di Jakarta, baik swasta untuk pemerintah, bisa menerima kartu Jakarta Sehat. Sehingga nanti masyarakat bisa milih. Nah ini juga akan memperbaiki, dokter harus perbaiki mutu, kalau tidak akan ditinggal. Nah tentu kedepannya tentu stop up. Kita kan asuransi. Ya kalau Anda mau di kelas 2, kelas 1 ya silakan beli premi. Ini yang dimaksud beliau bagaimana sambil kerja ini membangkitkan kesadaran rakyat tentang pentingnya asuransi. Nah, pendidikan juga sama. Kita mulai geser yayasan beasiswa kami untuk tidak mengurusi KJP. Dia lebih baik fokus untuk yang kuliah, yang beasiswa. Nah intinya semua bidang kita maunya fokus. Sama juga kebersihan. Kita mesti fokus. Jadi kalau mau perang total. Nah itu yang kami lakukan seperti itu. Tantangan terbesarnya apa Pak dalam mewujudkan Jakarta Baru beberapa tahun ke depan nanti? Itu tadi, saya pikir tantangannya asal kami tidak takut mati dan tidak serakah saja. Tidak takut mati, itu yang tadi berulang-ulang Iya, Pak Basuki. selama kami oke ya saya kira tidak ada masalah di DKI ini. Kayaknya ancaman macam-macam ya. Apa ya mau demo gitu kan, soal lurah aja mau di demo cuma beda agama. Itu tantangan-tantangan itu yang bisa masalah kan. Kalau ada datang mau bunuh diri gimana? Mau bunuh diri gimana misalnya? Kalau gila seperti gitu kan. Ya kita mesti siap-siap aja. Ya, cuma mudah-mudahan jangan 1 lawan 1 lah, matinya 1/6 kan masih lumayan. Ya, 1 lawan 1 rasanya nggak itu ikhlas juga perginya gitu. Oke. Pak, kita di kesehatan tadi kalau Bapak punya kartu Jakarta Ini Sehat. wartawan jangan tulis ya, teman-teman ya. Makanya wartawan tuh paling demen kalau saya diajak talk show tuh. Karena mereka tahu kelemahan saya, kreatif itu tadi. Udah ngomong baru mikir. Jadi semua jadi berita ya Pak ya, apapun yang dilakukan Pak Talk show kan Basuki. ngomong aja kan. Sampai saya tulis surat cinta pun keluar, heboh deh. Saya semalam di sidang istri saya. Oh jadi kamu pacaran terus ya? Bukan, tulisin surat cinta teman, bukan saya. Semua gerak-gerik ya Pak, itu yang kemarin sharing di Trisakti ya Pak sebagai alma mater. Lalu Pak Jokowi, kita di bidang kesehatan juga, kalau Bapak punya kartu Jakarta Sehat, kita juga sebelumnya bahkan sudah melakukan pengobatan gratis melalui Mokesa itu Pak.
kita lakukan di beberapa kelurahan di Jakarta Utara ini, dan luar biasa sekali yang merasakan paketnya lebih dari 19.000. Artinya memang pengobatan dan kesehatan menjadi fokus utama masyarakat dan masih dibutuhkan. Nah, itu kenapa kita perlu saling kerjasama stakeholder dalam memberikan baksos tadi. Harusnya ke depan DKI itu tidak perlu lagi ada baksos kesehatan. Mungkin itu hal-hal yang lebih dalam. Karena seluruh puskesmas sudah bisa menerima, termasuk gigi semua sudah bisa. Dan tergantung orang kampung mau atau tidak. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu nanti ke depannya. Nah, itu yang kami harapkan mencapai target seperti itu. Karena jujur saja sila kelima Pancasila kan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Oh ya, apa beda bantuan sama keadilan? Kalau saya kesini, jalan gaya motornya ada yang dikebukin, dirampok karena kita lagi rame-rame acara, kita bantu, itu namanya bantuan sosial, lagi ketemu. Tapi kalau keadilan sosial, siapapun lewat di jalan gaya motor ini, tidak ada seorang pun dirampok dan dikebukin, itu keadilan sosial. Makanya sila kelima kita tuh keadilan sosial. Nah, kalau kita ngomong sama orang yang sok-sok suci, sok-sok beragama itu, dia juga nggak ngerti bahwa para pendiri negara ini telah merumuskan semua iman masing-masing, tafsiran masing-masing ke dalam Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa, yang lima keadilan sosial. Nah, kalau ditanya dari seluruh hukum Taurat, kitab Nabi, mana sih yang paling penting? Pasti jawaban Nabi begitu. Yang paling penting ya satu, kasih Tuhan Allahmu, Tuhan yang Maha Esa. Itu nomor satu. Nomor dua sama dengan itu apa? Keadilan sosial. Dalam arti kata, kamu mesti ngasih manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Nabi dan hukum Taurat tadi. Nah, ini konsep yang udah dilahirkan. Tapi ada sebagian orang pengen menggoyang nih Pancasila, seolah-olah berbeda. Saya sama bos Astra saja beda, kok Alkitabnya boleh sama, tafsirannya beda. Beliau ke gereja di sebelah, saya di belakangnya. Tapi kan gak cocok kan kita kan. Kira-kira begitu kan. Makan mie cocok gitu loh, nanti fluid. Makan mie cocok gitu. Ke gereja beda. Beliau memang di depan jalan, saya akan di dalam dikit lah gitu ya. Nah, tapi sebelahan gitu loh. Kitabnya sama, tapi itu ada sesuatu, kita tidak bisa memaksakan tafsiran ayat-ayat suci kita pada orang lain. Makanya itu tidak melebur di dalam Pancasila. Seperti itu sih. Baik, Bapak Ibu mungkin boleh sambil mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa buka ke front. Iya dong Pak. Kalau itu saya jawabnya mesti panjang-panjang supaya waktunya habis. Kalau dipersiapkan pertanyaannya, karena diskusi akan semakin menarik sekali dengan Pak Basuki. Namun sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan Pak, kalau misalnya harapannya Bapak CSR perusahaan itu inline atau sejalan dengan konsep Jakarta Baru itu, atau justru kita masuk ke hal-hal baru yang belum disentuh oleh Pemprov DKI? Nah, saya kira kan Astra kan satu perusahaan TBK begitu, sudah ada kebijakan-kebijakannya ya. Dan kalau saya lihat dari ini, saya sudah senang sekali. Misalnya SMK, saya minta kerjasamakan supaya nanti dilatih, betul-betul orang sudah siap. Terus Astra juga akan pindah 2023, akan pindah ke Kerawang. Nah, saya kira juga baik. Daerah-daerah ini tentu kita rubah menjadi sebuah daerah yang komersial, jadi supaya bagus. Kita akan dukung. Karena harusnya Jakarta memang menggaji orang itu harus 2-3 kali UMP yang ada. Harusnya. Tapi kalau dengan pabrik-pabrik dia kan agak dipinggirkan nanti. Nah, kita harus isi kompak. Dan itu bikin kereta masuk ke Jakarta. Itu harus jadi jasa dan perdagangan. Nah, saya kira yang dilakukan sekarang sudah betul. Kami tentu tidak mau mengarahkan sesuatu yang memang sudah kebijakan perusahaan secara TBK ya. Kami sudah sangat berterima kasih dibantu, dilatih, dan ini juga saya sudah minta bantuan untuk memasukkan e-katalog seluruh produk grup Astra, termasuk pelayanan purna jualnya. Jadi semua ada dalam e-katalog. Pemeliharaan berkalanya juga semua ada di dalam e-katalognya LKPP. Jadi ini akan menolong kami pemerintah untuk tidak melakukan banyak tender. Kami akan langsung beli, mau beli truk sampah, mau beli bus, beli apapun alat berat, kami tinggal beli saja. Seperti kami beli Kijang, beli Toyota Hiace, beli sedan, kami tinggal beli. Nah, ini yang kita harapkan kerjasama seperti ini. Kalau soal CSR, saya kira kami tidak pernah berpikir untuk mengarahkan seperti apa. Kami lihat itu sudah cocok sekali dengan yang kami mau. Baik, terima kasih
Pak Basuki, baiklah, rasanya sudah tidak sabar lagi. Bapak Ibu pasti akan ingin bertanya, ingin berdiskusi langsung dan mendengar langsung dari Pak Basuki. Kita buka sesi pertama untuk tanya jawab. Silakan. Sayang sekali kesempatan ini kalau dilewatkan. Yang biasanya kita hanya melihat dari televisi. Ya, Pak Edi, silakan. Polemik atau diskusi yang sangat hangat itu terjadi di kalangan kami pekerja, karena kita juga senang Pak Basuki kenapa nih menyampaikan mengenai pokok minimum begitu luar biasa. Nah itu bisa nggak di-share Pak latar belakang dan visi Bapak terhadap hal tersebut, karena pasti hal itu berdampak tidak hanya sepotong saja kaum pekerja, tetapi membawa dampak kepada sisi kehidupan yang lainnya, tentunya positioning terhadap industri di DKI sendiri dan visi mungkin ke depan industrialisasi antara Jawa Barat dan DKI. Itu dulu Pak. Makasih Pak. Ini juga ada kesalahpahaman juga di sini. Ya begini, kita hanya melakukan survei kebutuhan hidup layak untuk Lajang itu gunakan 60 komponen. Jadi sebetulnya jauh sekali dari standar. Misalnya di 60 komponen pun kita bicara kesehatan, itu bukan asuransi kesehatan, tetapi berbicara sabun, shampoo, sikat gigi, odol gigi. Ini tidak sesuai. Bicara pendidikan juga hanya dimasukkan 2.000 lebih atau berapa. Nah ini yang masalah. Kita bisa bayangkan kalau seseorang yang kerja di Jakarta dengan disurvei KHL seperti itu, katakan 2 juta, Lajang, kalau dia punya istri yang tidak kerja, punya anak, sudah tidak cukup. Biasanya sudah pas-pasan. Mungkin nggak dia beli rumah, tidak bisa. Nah ini yang saya katakan, ini menjadi beban sosial bagi pemerintah. Kenapa kami sarankan pabrik-pabrik pindah keluar dari DKI? Karena buruh pabrik tidak mungkin digaji sampai 3 kali 4 kali UMP. Dan hampir semua pegawai yang ada di babak buka pabrik itu boleh dikatakan lebih dari setengah itu KTP non DKI Pak. Mungkin datangnya sebagai bujangan, lalu jatuh cinta, dia menikah, dia butuh rumah. Ini beban sosial. Jadi Jakarta harus dirancang, jangan jadi otak kapitalis. Jadi Jakarta harus berani membagi porsi-porsi ini ke wilayah yang lain. Nah persoalan dari Jawa Tengah tidak punya double track kereta api sampai ke Tanjung Priok, Tanjung Priok ke Kerawang butuh 6 jam 7 jam. Ini persoalan di pusat. Kami mohon maaf karena kami kantornya masih di Merdeka Selatan Mbak. Kalau kami di Merdeka Utara mungkin lain ceritanya. Nah, Merdeka Selatan kan, itu sesuatu yang berbeda kan Mbak. Ya kita tidak bisa yaitu lakukan sesuatu itu. Tapi secara prinsip teorinya seperti itu. Maka kami memberikan perubahan peruntukan pabrik-pabrik di Cengkareng. Kalau dia mau rubah jadi komersial, tidak minta 1 sen pun. Dia jadi kaya raya, untung tidak apa-apa. Karena beban ini yang kita mau bagi. Nah sekarang kalau kita naikkan, bisa nggak tidak naikkan? Tuntutan buruh berapa? Jadi 4 juta. Tidak bisa, Anda tidak laku. Karena produk-produk kita itu tidak mampu memberi Anda gaji 4 juta tadi. Ini masalahnya. Nah jadi keseimbangannya harus kita jaga. Nah lalu bagaimana solusi dari kami? Solusi kami ya demikian. KHL tidak bisa dipaksakan karena bicara daya saing. 2015 kita sudah berbicara tentang Komunitas Asia Tenggara, kita bicara AFTA. Ini sesuatu hal yang berbeda. Kalau kita tidak siap, karena naikkan, ya hengkang, barang betul-betul hengkang. Lalu bagaimana caranya? Ya KHL kami bantu turunkan. Turunkannya di mana? Disitulah ada kartu Jakarta Sehat, ada kartu Jakarta Pintar. Kami juga sedang merancang, itu busnya cukup. Mungkin hanya bayar maksimum 10% UMP, Anda bebas naik kendaraan di Jakarta. Atau di Jabodetabek silakan saja. Kami kalau ERP kami jalan, mungkin seluruh DKI busnya gratis. Kami tanggung. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menurunkan KHL supaya para buruh ini bisa biaya hidupnya agak turun. Nah kami juga kenapa membuka peluang untuk dia jadi pengusaha supaya dia juga bisa aja untuk pindah. Ada peluang usaha, dia sudah terlatih kerja, nah dia ada peluang usaha pindah. Nah kalau yang pabrik-pabrik pindah bagaimana? Ya tidak apa-apa, mungkin orang sebagian orang harus pindah. Itu juga menolong daerah lain untuk bertumbuh kan. Karena ada pabrik, misalnya Astra buka di Kerawang. Kerawang jadi kota yang hebat, kota satelit baru.
Nah Jakarta betul-betul kita mainnya di jasa perdagangan yang lebih tinggi. Nah itu yang konsep tentang gaji seperti itu. Kami tidak ingin katakan menggaji orang pas-pasan, apalagi dia mesti nyewa kos-kosan itu sampai ganti shift tidurnya. Jadi kalau kita hitung itu tidur berdiri dia sebetulnya. Tapi kenapa bisa ternyata ganti shift? Jadi kalau kita ketemu di Tambora, ketemu di kampung-kampung, orang jam 2 pagi masih main badminton, pakpuk itu, kita pikir rajin sekali olahraganya. Bukan, dia kerjanya lemburnya cepat selesai, dan teman kosnya belum bangun. Jadi paksa main badminton kan, atau main pingpong. Ini realita hidup di DKI. Air juga seperti itu. Nah sama juga orang-orang tua. Orang tua juga kasihan untuk yang tidak mampu ya, yang kurang beruntung. Rumah kecil, kadang hanya 3x5, tinggalnya 4-5 orang, cucunya semua tinggal. Dia siang hari tidak bisa tidur juga. Kenapa nggak bisa tidur? Karena panas, berisik. Malam hari tidak bisa tidur karena cucunya semua pulang tidur. Jadi orang tua kita juga bisa cepat mati tuh gara-gara itu. Makanya kami lagi berpikir kenapa tidak kasih naik bus gratis. Tadi saya mau gratiskan di Transjakarta. Ternyata orang tua mau naik Transjakarta juga repot. Nah, sekarang kita mau pesan bus tingkat yang lower deck, decknya yang rendah, supaya putar di sebelah kiri, orang tua bisa naik. Kita siapkan paman yang baik. Kalau siang-siang lagi kosong, biar dia naik tidur-tidur di mobil, kan enak oleh AC. Nah, kita pikir ya yang udah terlanjur ya begitulah. Orang-orang tua kita manfaatkan untuk urus taman, nanti akan mulai terjadi terbagi kok, terdistribusi. Nanti pada keseimbangan itu akan terjadi. Sekarang walaupun UMP kecil, kalau di hotel, di restoran lumayan, dia bisa bawa pulang 5-6 juta. Nah terutama sopir. Nah, kita harap produk Astra juga ada pelatihan sopir. Sopir bus kami 3,5 UMP. Jadi kita langsung tentukan 3,5 UMP. Jadi dia bisa oke. Nah kita juga lagi berpikir mau bangun nanti kalau dapat PPD, perusahaan pengangkutan Jakarta itu, dia punya banyak lokasi pool, ada 13 lokasi atau berapa saya lupa, cukup luas. Kami akan bangunkan rumah-rumah susun distribusi tadi di atas tempat tadi, ada SPBG, jadi sopir kernet itu tinggal di situ. Mungkin dia dengan uang hemat seperti ini dia bisa beli rumah ya di Kerawang, di Bekasi. Mungkin nanti anaknya dilatih masuk SMK-nya Astra, bisa kerja di sana. Ini yang kita harapkan. Bukan seperti sekarang, orang tidak mampu beli rumah di DKI, terpaksa beli di pinggiran, tapi kerja tetap di DKI. Akhirnya kalau orang-orang yang kecil dia berpikir apa? Ya pas saya bolak-balik ongkos saya habis, mendingan saya mantek saja sewa di pinggir sungai, air segala macam. Nah itu yang terjadi di DKI. Kita pindahkan orang tanpa menyediakan tempat kerja tadi. Kita potong ayam pun di DKI. Itu apa potong ayam di DKI? Potong saja di Bekasi sana, di Bogor, di Depok. Nah hal-hal ini yang kita lagi mau lakukan, saya bertahap. Baik, jelas ya Pak Edi ya. Oh ada lagi, silakan Pak Hendri. Karena waktu itu Gerindra hanya 7 kursi tidak bisa mencalonkan kami. Nah saya waktu itu pun ditanya dari Pak Prabowo, mau tidak kami calonkan dengan Pak Jokowi, tapi tidak bisa calon, belum pasti ini. Risikonya Pak Ahok dipecat dari Partai Golkar, dari DPR RI. Karena saya anggota DPR RI. Nah saya juga berpikir waktu itu dipecat tidak apa-apa lah, udah bosen juga 2,5 tahun di dalam. Ngomong doang 5 menit 10 menit nunggu. Tapi saya bisa membuktikan ada partai yang mau kasih gratis. Nah ini pasangkan untuk PDIP akhirnya kasih. Kami pun tidak berpikir bisa menang juga waktu itu, tidak ada uangnya. Tapi minimal kita mempertontonkan kepada rakyat Indonesia, Gerindra mempertontonkan, Anda yang tidak percaya ada pejabat yang baik, yang tulus bekerja untuk rakyat, yang pasang badan, tapi tentu profesional, kami terima gaji. Ini ada 2 nih, silakan Anda cek. Jadi kami ini ditantang, dipertontonkan. Silakan seluruh rakyat Indonesia mencari kesalahannya apa dari 2 orang yang menurut Partai Gerindra ini layak untuk jadi model. Ya kami ya senang, berarti harus dicari. Ya fitnah macam-macam tentu waktu kampanye keluar. Tapi bagi kami kampanye hitam juga kampanye kan. Karena ada kampanye hitam orang kan cari tahu. Ibaratnya kalau Anda mutiara mau jatuh di kubangan kerbau juga tetap mutiara. Itu penting. Jadi kami dipertontonkan, diadu.
Nah itulah yang diharapkan akan membangkitkan semangat ke seluruh rakyat Indonesia, bahwa di Indonesia ini masih banyak orang-orang jujur yang baik. Sekarang kita lihat di Bandung, terpilih Ridwan Kamil. Ya ini saya bukan promosi Partai Gerindra yang meminta dia maju. Cari, ada PDIP, ada Ganjar, ada sekarang PAN, ada Bima Arya di Bogor. Terus ada Bu Risma yang PNS, siapa bilang PNS tidak ada yang baik. Bu Risma itu asli PNS, sekarang jadi wali kota Surabaya. Hal-hal ini yang membangkitkan kembali, kita yakin bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang-orang yang mau melayani gitu. Nah ini yang kita buktikan. Makanya kami juga berdua khawatir jangan sampai kami mengecewakan. Kalau kami sampai mengecewakan tentu berbahaya sekali. Udah dibangkitkan seperti ini. Ya, makanya kami juga jaga selalu sharing dengan teman-teman. Ya dicek lah kira-kira sifat kita masih sama atau tidak gitu. Ya terus terang saya sampai hari kadang-kadang saya nggak ingat saya wagub. Kayak tadi Pak Taufik Yudi saya lagi ngobrol-ngobrol sama bos Astra ngomong-ngomong, tiba-tiba ada pejabat pakai baju hijau, kenapa bilang maaf datang gitu ya. Saya juga kaget gitu. Ngomong apa kita sama saya? Bro saya ingat ya saya wagub ya. Ya waktu banjir juga pernah saya. Pada minggu pagi di kelurahan, udah siang tiba-tiba semua ribut. Kenapa? Pak Wali Kota datang. Ya saya juga cepat-cepat keluar menyambut Pak Wali Kota. Pak Wali Kota yang shock. Dia pikir saya mau marah kan. Dia, mohon maaf Pak Wagub, saya terlambat ada acara keluarga. Ini baru saya sadar saya Wagub ya. Ya itu ya. Jadi kadang-kadang ya mohon maaf aja. Baiklah Pak Wagub nih, kita ingatkan lagi bahwa ini adalah Pak Wagub loh Pak Basuki. Selanjutnya lupa gitu. Baiklah kita memasuki sesi pertanyaan selanjutnya ya Pak Wagub. Ya silakan. Oh Ibu Amin. Mic-nya boleh minta tolong. Dia dari Astra Daerah Sumatera. Kalau gubernur-gubernur yang lalu bukan hanya di Jakarta, juga sering sekali ada program Sister City Pak. Jadi Jakarta dengan banyak, Jakarta banyak banget Sister City. Brand City aja banyak. Apakah Pak Basuki percaya dengan program Sister atau Brother City ini dan apa kegunaannya? Yang lalu apakah bermanfaat? Terima kasih Pak. Kepala Biro KDH pakai jas ini sebetulnya. Tapi kira-kira gini, Sister City itu sangat menolong kok sebetulnya kalau kita betul-betul dikerjakan baik. Seperti kemarin itu kita dari Sister City hanya dengan Rotterdam kita Sister City ya. Rotterdam datang, dia punya wali kota, dia ngajarin kita bagaimana kalau namanya pelabuhan itu mereka menguasai 70% saham waktu melakukan reklamasi. Dia ngajarin kita nih gimana caranya. Ya kita ketemu. Kita keluarkan uang banyak. Saya pikir Sister City cuma tanda tangan sih oke-oke saja saya pikir. Lagi pun itu udah banyak. Nah yang masalah sekarang Pak Gubernur tidak suka lakukan perjalanan ke luar negeri. Disposisi ke saya juga tidak itu suka saya. Datang, jadi kita bawa orang, kita belajar sama mereka. Seperti kita bicara soal Transjakarta, busway. Saya tidak perlu ke Bogota. Saya tinggal mengundang Pak Michael yang dubes yang lama itu, yang nangkap Nazarudin, yang tas Nazarudin. Pak Michael, beliau datang ke kantor, dia ceritakan 2 jam 3 jam gimana proses bus di sana. Ya saya langsung belajar. Jadi kalau dia cuma alasan sesuatu buat kita pergi tidak perlu. Tapi hubungan tentang kita tukar informasi, tukar budaya itu berguna, terutama untuk pariwisata ya. Nah itu berguna. Nah kalau memang kegunaan yang lain, termasuk kita tukar pelajar, dia juga kirim, itu juga berguna. Kita hidup di dunia ini mesti saling kenal. Kalau kita kenal, kita jadi orang lebih tahu. Nah kita selalu berpikir, kalau misalnya dulu kita berpikir Amerika ini nggak bener, kayak ateis dan segala macam. Ternyata dia lebih manusiawi daripada kita. Kalau orang cacat itu naik bus, itu sopir busnya harus turun itu, naikin. Kenapa? Karena undang-undangnya dia taat sama undang-undang. Dia juga ramah, ketemu orang. Kita terpengaruh film-film Hollywood, film cowboy. Misalnya kita lihat, dia ramah, kita tinggal di keluarganya, jadi kita bisa belajar. Kita bisa tukar jadi lebih mengerti lebih dalam.
Sorry, saya sengaja ngomong ngantor supaya panjang biar nggak banyak nanya gitu. Itu orang politik, biar waktunya habis. Save by the bell. Sayangnya masih ada lagi loh Pak yang tanya soalnya di sebelah sana. Sebentar ya Pak ya, silakan. Ya, selamat siang Pak, saya Melisa dari PT Serasi Autoraya. Saya pertama nggak nanya Pak, saya mau terima kasih sama Pak Ahok karena 2 bulan setelah Bapak dilantik, Bapak pernah jawab SMS saya walaupun malam hari Pak. Ternyata ada warga Jakarta yang dapat SMS Bapak jawab, cuma kan nggak tahu berapa lama, kadang-kadang lama jawab. Waktu itu saya mengadukan masalah birokrasi ya Pak, dan saya bilang kalau saya harus bayar, saya foto ibu dan saya akan laporkan ke Pak Ahok, dan itu sangat efektif Pak. Dan saya pengen semua orang juga seperti itu, jangan dibiarkan membayar itu suatu budaya gitu Pak. Walaupun itu terkesan mempermudah, tapi sebenarnya itu akan malah membangkitkan bibit-bibit, yaitu KKN itu nggak akan habis-habis. Dan nama Bapak cukup efektif untuk saya. Itu bad news itu. Nah, kalau untuk pertanyaan sih Pak, tahun 2014 mungkin agenda yang cukup berat ya Pak ya. Ada 3 agenda besar di negara Republik Indonesia dan khususnya di Jakarta. Pemilu, pembangunan MRT, dan juga isu UMP tadi. Nah, sebagai kita salah satu, saya sih karyawan ya Pak ya, karyawan biasa. Dan ada isu malah katanya 2014 Jakarta itu stuck karena pembangunan MRT, ya kan, penambahan unit segala macam. Nah, gimana nih Pak tips dan triksnya biar kita jangan sampai isu itu benar-benar terjadi? Kalau kita lihat film-film Hollywood itu udah bisa terjadi beneran gitu loh Pak. Nah, gimana nih Pak untuk mengantisipasinya, dan apa nih dari peran kita sebagai salah satu bisnis transportasi untuk membantu pemerintah juga agar jangan sampai kejadian hal yang kita tidak inginkan itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, pertama memang kalau kita bangun jalan yang sebidang kereta api itu ditambah dengan kita mau menyelesaikan 3 koridor busway, karena itu semua tuh layang dari Ciledug. MRT ada monorail, kalau benar-benar dikerjakan ya, kita tidak tahu juga nih, swasta. Logikanya pasti lebih macam, karena tiap hari saja nambah kendaraan itu ribuan tiap hari mereka. Tapi orang kan tidak semua pakai mobil kan. Saya senang orang beli mobil banyak, bayar STNK kan bayar pajak. Yang masalah kan kalau dia keluar, makanya kami mau beli banyak bus. Kenapa kita minta e-katalog tadi? Kita mulai jalur-jalur utama tengah dari koridor 1 itu kita mau kasih bus tingkat yang gratis. Jadi dari Monas sampai Blok M, nanti dari Monas ke Kota Tua, itu lewat Istiqlal, lewatin Juanda, dia bisa ke Pasar Baru, Gajah Mada Hayam Wuruk. Satu lagi tentu dari Kuningan, dari Taman Menteng sampai ke ujung Kuningan, balik masuk Kasablanka. Nah, satu lagi dari Bundaran HI, Kapal Abdul Muiz ke Tanah Abang. Jadi ini yang utama, sehingga bus-bus yang lain itu akan nunggunya di Blok M, di ujung-ujungnya, di stasiun kotanya. Nah, dia akan buat ke ujung itu. Dan tentu motor kami, kalau udah ada bus yang gratis, motor tidak bisa masuk. Nah, kita akan menghimbau gedung-gedung nanti parkir maksimal sehari hanya 5.000. Jadi 1 jam 2.000 sampai 5.000 sudah stop untuk motor, supaya mereka bisa parkirkan motor untuk naik bus itu. Ini salah satu solusi supaya orang pindah ke kendaraan umum. Jadi nanti bagaimana? Bisa nggak sterilisasi jalur busway? Bisa. Kami tidak mau lagi pasang petugas. Kalau Anda masuk ke situ, kita foto, kami blokir STNK Anda. Jadi STNK Anda nggak bisa sambung. Anda mau PTUN aja 1,5 tahun, 2 tahun baru bisa memenangkan. Anda 2 tahun secara undang-undang mobil Anda out. Sudah hangus itu, mesti buka jadi scrap, jual sepapat itu. Anda tidak bisa lagi memperpanjang kan. Nah, jadi kita akan membuat yang bawa mobil ini iri untuk pindah ke yang umum. Nah, kami juga melakukan normalisasi sungai dan waduk. Karena sungai waduk itu juga menjadi istilah itu jalan-jalan tikus. Jadi tiap sungai itu sebetulnya ada 7,5 meter jalan untuk kiri kanan. Jadi ini bisa 2 mobil. Nah, kalau normalisasi sungai ini jalan dan waduk jalan, ada jalur-jalur alternatif jalan tikusnya lah. Jadi yang macet dia bisa masuk. Nah, tapi untuk pindahkan mereka tentu kita butuh rumah susun, karena mau manusiawi tadi kan.
Kita pindahkan mereka, alasannya masih ada rumahnya. Jakarta ini ada 600 lebih tuh sungai-sungai kecil besar gitu semua. Ya kalau itu semua ada jalur-jalur yang saling motong, tidak ada lagi orang dibuat rumah di situ, kita punya jalan tikus yang banyak. Dan kita juga menghimbau, misalnya nanti bangun kayak Taman Anggrek sama Central Park misalnya, contoh paling jelas. Mau bangun lagi satu apartemen di belakangnya, bekas hotel Anggrek. Itu Central Park nggak boleh pasang tembok. Jadi taman sama mereka itu harus nyambung, walaupun bukan untuk kendaraan tapi untuk pejalan kaki. Ini gedung-gedung di Jakarta kami harap tentu kedutaan besar nggak bisa kalau temboknya alasan keamanan, itu kan wilayah dia, negara dia. Kita tidak bisa kalau untuk kedutaan besar. Tapi kalau suruh dia mundurkan supaya untuk trotoarnya lebih lebar, dia mau kasih, tidak masalah. Nah, tapi untuk gedung-gedung itu belakang nggak boleh tembok. Supaya kalau orang mau jalan ke belakang tinggal jalan saja kan, tidak perlu mutar. Selama ini kita selalu muter ke depan gitu kan. Nah itu kita mau program itu kita lakukan. Ya sekarang nanti orang kan lebih banyak mau beli stasiunnya itu lebih cepat. Dia tidak mungkin stuck kalau menurut kami, menurut pikiran kami seperti itu. Ya kalau macet-macet cuma orang yang tidak mau pindah kepada jalur umum. Kalau sekarang kan saya berpikir daripada saya macet sempit-sempitan seperti ikan asin di dalam Transjakarta, lebih baik saya macet di mobil saya. Kebelet mau ke toilet buka botol aqua aja, kira-kira gitu. Tapi kalau di bus gimana? Turun nggak bisa, semua nggak bisa. Nah itu yang membuat orang. Tapi kalau saya macet kendaraan pribadi, bus ini lewat tiap 3 menit satu bus, tiap 3 menit satu bus, dan lancar. Saya kan parkirkan mobil saya untuk pindah. Nah waktu ada kosong, gimana caranya? Kami juga kenakan ERP, Electronic Road Pricing. Nah ini harus bayar Anda. Kalau 50.000 buat CEO Astra masih murah, dan terlalu banyak yang anggap murah masih macet, naikin 100.000. Ya dong buat CEO kan 100.000 kenyamanan, dia akan bayar untuk jalur utama. Ya kalau 500.000 mobil lewat bolak-balik gitu ya, 100.000 50 miliar satu hari. Kalau 20 hari saja sudah 1 triliun, 1 tahun 12 triliun. Kalau program ini jalan, kita bisa bebaskan semua bus. Ya Anda tidak ada alasan di Jakarta tidak mau naik kendaraan umum. Nah itu konsep yang kita lakukan. Kita juga sudah pasang lagi yang dari Bekasi, Bogor, Tangerang mau masuk, kita kenakan ERP tahap berikutnya. Ya kalau Anda tidak sanggup, ya naik bus, parkir saja mobil Anda. Tapi saya yakin kita pasti mau beli mobil kok. Bukti tetangga saya juga mobilnya penuh sampai taruh di depan, nggak bisa pakai semua kan. Ya orang pasti begitu umumnya. Jadi Astra nggak usah takut nggak ada yang beli mobil, pasti beli. Oke, boleh minta waktu sedikit lagi Pak, karena tadi ada yang bertanya di sebelah sana. Silakan Pak Tony sebentar ya Pak. Pak, saya namanya Tony Harley Siralahi dari Auto 2000. Tadi sebenarnya di bagian terakhir penjelasan Bapak sudah terjawab sebagian. Apa yang saya mau tanyakan yaitu saya perhatikan sebenarnya kadang-kadang kalau kemacetan itu memang ada karena orang pakai kendaraan pribadi daripada public transportation. Tetapi ada juga sebenarnya karena pedestriannya di kota-kota di Indonesia termasuk Jakarta itu tidak nyaman buat orang berjalan kaki. Nah, sehingga kalau kita mau pergi ke suatu tempat seperti saya mau ke mall kota Kasablanka nggak terlalu jauh dari tempat saya tinggal, itu terpaksa naik mobil gitu. Sebenarnya kalau nyaman saya mungkin akan jalan kaki aja. Nah, hal-hal seperti itu kan menambah kendaraan yang beroperasi di jalan raya gitu. Jadi program apa untuk membereskan masalah pedestrian itu baik dari segi keamanannya maupun kenyamanannya. Jakarta ini kan panas gitu ya. Jadi kalau orang jalan kaki siang hari juga, apalagi kalau orang kantoran, nanti tahu-tahu balik harus semprot-semprot parfum lagi. Ya kalau dia mau parfum, kalau enggak kan repot gitu. Jadi itu yang saya mau tanyakan. Yang kedua, ini agak sedikit sifatnya pribadi. Bapak dan Pak Jokowi dulunya orang yang berasal dari bisnis gitu ya. Orientasinya kan kalau orang bisnis cari peluang bisnis, cari profit, mikirnya duit gitu kan. Nah, tapi ini switching menjadi pelayan publik gitu. Kira-kira sebenarnya ada pergolakan batin nggak waktu switching pertama? Dan
kemudian kira-kira apakah ini akan menjadi sesuatu yang akan terus atau suatu saat Bapak ingin balik ke bisnis lagi? Terima kasih. Jadi pertama, kami tentu akan setiap izin bangunan, kami selalu minta mereka mundur. Tidak minta lahannya, tidak. Jadi pagarnya kalau mundur, kan ini juga halaman, ada GSB segala macam. Kita minta dia mundur. Dan kita juga dorong tanam pohon besar-besar. Jadi Astra kalau CSR-nya mau tanam pohon yang besar-besar di semua trotoar, tanam pohon yang produktif dan buah-buahan, silakan. Termasuk di rusun-rusun, termasuk nanti di 400 hektar kami. Kan berarti kan 200 hektar kan pasti taman untuk fasum-fasus. Itu juga bisa tanam. Itu seperti itu. Jadi kita akan dorong. Terus ada bus yang gratis muter terus kan. Ya gue takut keringatan parfum ya naik bus itu aja. Jadi di Casablanca, daerah toko tertentu, jadi karyawan yang turun dari kantor, dia tidak perlu jalan kaki, dia tinggal naik bus itu aja yang muter balik. Kita Jakarta nggak bisa paksa, tanam pohon juga masih cukup panas. Ada gedung-gedung tinggi itu nggak bisa kita paksakan. Jadi pasti tanam pohon, lebarkan itu, sediakan bus. Nah itu juga sediakanlah untuk naik sepeda, bisa mandi, ada locker. Nanti di terminal-terminal kami seperti itu. Ya, ada parkir sepeda, ada kamar mandinya, ada lockernya, supaya orang naik sepeda, titip sepeda, naik bus itu, dia bisa mandi. Nah itu yang kita lagi rancang. Nah kalau soal yang kedua, soal bisnis ya, switching bisnis kan, ya kan? Ya, kami tetap bisnis kok. Kenapa bisnis? Itu yang bapak saya ajarin. Kalau kita mensedekahkan 1 miliar kepada orang miskin, 500.000 saja, waktu itu bapak saya masih hidup, tahun 95 dia bicara sama saya, UMSK-nya 400.000 lebih, kita hanya membantu 2.000 orang habis 1 miliar kita. Di kampung kita ada 9.000 orang berantem. Dan kita juga nggak punya uang 1 miliar itu bantu mereka kan. Nah jadi saya bisnis hari ini. Itu pertanyaan sama ketika nenek istri saya marah-marah, ya marah ngomel lah, nenek kan gitu. Mau ke istri saya, itu bisa miskin lakimu jadi pejabat, pasti miskin, nggak mau korupsi, nggak mau apa. Itu gaji kecil kan? Terus saya bilang sama istri, saya bilang sama nenekmu, kita tambah kaya kan? Kenapa tambah kaya? Sekarang saya bantu orang yang putus sekolah, bantu orang sakit, bantu apapun, bukan uang saya, uang pemerintah. Saya di Jakarta sekarang saya bantu orang yang putus sekolah itu lebih dari 2 miliar sudah. Untuk yang tebus ijazah-ijazah mereka. Uang saya, bukan uang operasional. Memang betul bisa saya kantongin, itu hak saya, 0,1% dari PAD hak saya gitu loh. Tapi sekarang saya pakai bukan uang saya. Coba kalau saya beli Land Cruiser sendiri, asuransinya saja bonyok saya bayar. Belum lagi servis berkala kan. Ini saya duduk aja, bukan mobil saya. Saya kesini diajak makan. Kalau saya nggak jadi wagub, nggak diajak kesini ngomong-ngomong. Jadi untung. Dia bagi kami ini untung. Cuma proses itu tadi. Kami kalau untungnya pribadi tidak bisa bantu orang miskin secara banyak. Nah dengan jadi pemerintah itu yang bapak saya bilang. Kalau kamu jadi bupati, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan ini. Tapi bapak saya juga bilang, yang paling mulia itu bukan jadi pengusaha sebetulnya, jadi pejabat. Rankingnya, kenapa? Karena jadi pejabat bisa membuat semua orang menikmati. Kalau pengusaha kan hanya stakeholder terbatas. Coba lihat tadi, Astra begitu besar hanya bantu beasiswa 100.000 lebih. Kita KJS sudah berapa? 300.000 lebih. 400.000, 420.000. Belum setahun. Astra berapa puluh tahun. Nah itu bedanya kan pengusaha. Itu bedanya pengusaha. Kalau saya kan beda, ini pemerintah. Astra cuma lakukan pengobatan gratis di titik-titik tertentu. Kami membuat seluruh DKI pengobatan gratis. Baksos tiap hari di puskesmas. Ini pemerintah. Kita bisa bangun rumah. Seci cuma bangun beberapa blok. Kami mau bangun 1.000 tower. 100.000 unit. Nggak bisa. Nah ini beda pemerintah. Jadi kami untung. Jadi saya tidak pernah ada pergolakan-pergumulan, tidak. Saya sadar ini untung kok. Saya lebih kaya sekarang jujur saja. Kenapa? Karena saya tidak pakai gaji saya sekarang untuk nolong orang. Saya kumpul-kumpul duit saya udah 1 miliar lebih loh kerja di DKI ini. Di tabungan saya sekarang masukin tabungan aja.
operasi, betul-betul nggak kepakai buat nolong orang tuh operasional. Ini menguntungkan, ini menyenangkan. Jadi pejabat tuh menyenangkan, Pak Saudara. Bisa nolong orang nggak stres kita. Nah, terus kelanjutan bagaimana? Bapak katakan, usaha kami, saya masih usaha Pak, tapi tentu saya tidak kelola. Usaha saya juga tidak terlalu jalan, tentu suka berantem. Tapi kan harga tanah naik terus Pak. Ya, saya berpikir tanam pohon juga lumayan Pak. Nggak ada yang bibit Rp1 bisa jadi berapa ratus kali lipat selama tidak kebakaran. Piara sapi juga lumayan Pak, sambil makan itu rumput, lebaran 20 juta satu ekor sapi Pak. Ya saya usaha, saya ada usaha, tapi tidak usaha yang saya urus, tidak bisa terlalu fokus mengharap jadi konglomerat, saya kira sudah susah lah. Tapi minimal tanah-tanah kan bisa naik. Nah saya tanah juga bukan saya tuan tanah. Dulu kalau saya jadi pengusaha banyak orang butuh uang kuliah harga tanah 3 juta, dia jual sama saya 5 juta. Dia jual mahal karena dia butuh uang. Dan yang jual 20 juta, dia jual sama saya 30 juta. Nah saya cuma berpikir, anggap saja beli di muka. Dan saya tidak pernah berpikir 2-3 tahun terakhir ini harga tanah naik gila-gilaan. Tanah yang tadinya 1 hektar cuma 3 juta, sekarang 3 miliar Pak, 1 meter 300.000. Kita nggak pernah berpikir. Makanya laporan kekayaan juga kecil karena pakai NJOP kan. NJOP, laporan kekayaan pakai NJOP. Di Belitung NJOP saya masih 3.000, 5.000 semeter. Padahal harga pasaran sudah 300.000. Ya, jadi saya pikir selama kita niat untuk orang lain, tidak ada pergumulan, dan kita juga pasti untung. Kemarin juga sama, karena saya berpikir mau jadi gubernur di DKI supaya jadi model. Ya, saya tidak mau pulang ke Babel. Nah, kalau mau jadi gubernur, saya mesti punya rumah yang ajudan, sopir bisa tinggal, ruang rapat mesti tinggal. Ya sudah, saya beli tanah, bangun rumah di 2011. Niatnya itu aja. Saya tidak tahu belinya 4 juta, sekarang udah 20 juta lebih. Tadinya kita jadi untung. Nah, yang penting niat aja Pak. Makanya saya selalu percaya kalau kita berpikiran mau mensejahterakan orang lain, maka pasti itu akhirnya jadi kesejahteraan kita. Jadi dahulukan dulu orang lain, pasti akhirnya dapat kita juga kok Pak. Selama kita pikiran seperti itu, saya tidak pernah menyesali meninggalkan pengusaha. Dan nyatanya saya juga tidak miskin-miskin banget gitu loh Pak. Lumayan juga gitu. Ya walaupun saya berhenti bupati, saya harus naik bajai anak istri saya. Karena saya betul-betul nggak ada uang dan saya harus kerja sama orang. Kerja di perusahaan tambang, semua orang liatin saya. Saya juga merasa syok juga. Saya sebagai mantan bupati kok kerja sama orang ya, diliatin aneh gitu. Terus saya renungkan kembali, harusnya saya bangga dong. Ini mantan bupati mau kerja, bukti kok punya duit, nggak cukup duit muternya. Dan untuk bayar pegawai nggak cukup, ya sudah. Orang liatin saya, kenapa liatin saya begini? Harusnya kamu senang dong lihat saya jadi bupati, anak istri naik bajai, berhenti jadi bupati. Nah itu sesuatu yang persepsi ini yang saya nggak pernah berpikir bergumul seperti apa ya. Ya tapi kita masih ngomong lah sama istri kan, kalau kita mati mau dikubur apa dikremasi masih ngomong. Kalau mendadak kan repot juga kan. Baik, luar biasa sekali, sayang sekali waktunya sangat terbatas, tapi tentunya akhirnya tahu diri juga. Kayaknya sayang sekali tuh Pak, tapi pengennya ngobrol terus. Baik Pak Basuki, sekali lagi terima kasih atas waktu Bapak. Tidak terasa kita sudah 1 jam lebih berdiskusi dengan Bapak. Intinya Pak, kita warga Jakarta ini benci sih sama Jakarta, tapi selalu rindu, dan sebenarnya itu ekspresi cinta kita agar benci Jakarta kan bisa juga benar-benar cinta, 2 sisi. Oh, benar-benar cinta ya. Inginnya pokoknya ke depannya Jakarta menjadi Jakarta baru, dan mari kita bersama menemukan solusi untuk mewujudkan Jakarta baru. Sekali lagi terima kasih Pak Basuki, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Basuki. Selanjutnya kembali kepada MC. Akan ada penyerahan cindera mata dari Presiden Direktur PT Astra International Tbk Bapak Priyono Sugiarto yang didampingi oleh Chief of Corporate Communication, Corporate Environment and Social Responsibility PT Astra International Tbk Bapak Arif Istanto. Bapak Ibu hadirin, ini adalah cindera mata hasil dari usaha kecil menengah Mitra Yayasan Dharma Bakti Astra.
Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Priyono Sugiarto, dan Bapak Arif Istanto untuk kembali ke tempat. Jangan lolos nih, kita masih. Baiklah Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan tentunya besar harapan kami bahwa kerjasama yang baik bisa terus terjalin. Ini apa Pak Komisaris Pak? Komisaris sama direksi Pak. Tahun 62, siapa Pak Arif Arif Istanto? Di Indonesia. Bahasa Indonesia. Tahun 62 zaman bahula dong. Terus yang selanjutnya bisa tuh? Hah? Buat selanjutnya ada? 60. Satu doang. Sini ini kali. Balik. Ya. Belum lancar. Belum lancar. Ini kijang kuno nih. Iya. Kijang pertama lah. Saya ingat bapak saya kasih ke tokonya. Itu utang dekat sana, radarnya kena nggak? Mas Pak. Seperti pas ini di sininya. Oh ini nih, Pak Yulian ini kali. Ini kali. Oh nggak mau. Tempat aja Pak. Kalau mobil apa? Mobil apa? Otomotif tuh kita otomatis. Namanya ibu. Ini langsung tahu. Nah ini agribisnis kita. Bisa tak pakai tongkat balok. Dulu kita baru nonton di film, orang gini ya. Saya sih nggak tahu. Jadi ke depan mobil betul-betul kayak di film, ngomong doang. Handphone udah ngomong kok. Sekarang dari voice bisa teks bisa voice. Gimana caranya lo yang begini? Voice bisa teks. Semuanya bikin itu sekarang ada jam tangan. Jalan tol, tunjukin gimana jalan tol. Infrastruktur. Latihan dulu. Tadi saya balik lagi ke pembukaan. Ini mesti kasih kakinya juga. Ini infrastruktur ini. Yang kita bisa dana Iya ya. Trek. Nah, itu gimana kok ini? Marga Trans Nusantara. Ini Pak. Ini motor pertama nih Pak, harus ditahu. Pertama bawa pulang ke Bogor. Oh gini ya? Honda. Bapak saya beli, nggak tahu berapa beli 50 berapa dia jual. Ini Honda ini nggak tahu. Iya, pertama kali. Tapi nggak boleh jadi agen, kita memang nggak fokus. Nggak fokus.
bicara kalau bangga itu keironiakan ya. Tapi si Om Nofis lagi. Sekarang mau lihat ambulan dulu. Terminal kita tuh kayak gini, granit bagus. Divisinya. Kita ini lengkapi lah. Saya minta si Abong satu tangan. Ada Tidak. Jelasin. Ini akan kita kasih ke Pak Bang. sama yang seperti yang kemarin. Ya, kemarin seperti itu. Jadi sekarang kita pengen masuk e-katalog itu juga termasuk untuk micu segala macam harus ada perlengkapan kerjasama supaya kita tidak perlu tender, cocoki. Yang kelima. Iya. Terima kasih banyak. Oh, minta tanda tangan Pak di depan. Di mana? Di mana aja? Pak Ahok. Nah, di depan sini biasanya Pak. Ini Bapak. Nggak mau keluar. Kocok dulu dong. Dikocok dulu. Tes dulu. Sido ya Pak. Tengah. Begini, maaf. Tes dulu. Kocok dulu. Enggak harus tes dulu. Tas. Tengah lah. Ahok, wah keren. Siap. Terima kasih. Ayo foto di sini. Bagus. Mundur lagi. Mundur lagi. Ya. 2, 3. Pegang bukunya dong ya. Pegang bukunya si Om ya. Oke, semua dapat. Oke. Paling hijau Pak. Ini bos Astra nih. Beliau lepas kok, nggak masalah. Dia ya Pak ya? Nggak masalah. Kapan Pak? Secepatnya ya bentuk uang turun tinggal bayar. Udah ada nilainya Pak? Iya, nanti pakai pricer ya, pakai harga pasar. Ada estimasinya berapa Pak ya? Saya nggak tahu. Dulu kita estimasi mungkin sekitar berapa? Total semua 2T berapa ya? Mbak bicarakan itu. Bisik aja, dia udah oke sambil makan siang lagi. Berarti udah nggak ada masalah Pak antara Jakpro sama Asrata ya? Iya, Jakpro kan beli Asrata udah mau kasih. Kalau untuk yang satunya Pak? Yang Bapak Jaya sama Swiss? Kayaknya juga nggak masalah sih. Intinya kita untuk air kita pengen tenda yang pegang supaya bisa cepat untuk supaya semua rakyat dapat air. Nah kita di kantornya, kita di kantor udah oke.